Ada dua informasi penting yang harus saya sampaikan kepada para keluarga penerima manfaat KPM PKH, KPM BPNT maupun KPM penerima bantuan iuran. Nah, malam ini merupakan detik-detik terakhir penentuan nasib para KPM. Nah, ini untuk keberlanjutan apakah bantuan Anda akan dicairkan atau tidak. Nah, apakah setelah malam ini ditentukan, apakah mungkin besok atau besoknya lagi bantuan Anda masih ada harapan untuk cair? Nah, berikut akan saya jelaskan dalam video ini, maka itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan dua informasi penting untuk para KPM. Nah, ini terkait malam ini merupakan detik-detik terakhir di mana untuk menentukan nasib para KPM terhadap pencairan dana baik PKH, BPNT maupun bansos dari Kementerian Sosial yang lain ke depannya. Nah, setelah malam ini ditentukan apakah mungkin besok ini akan diproses bagi yang cair atau tidak, dan apakah Anda yakin Anda masih dalam atau masih masuk menjadi penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Dan ada kabar info juga bahwasannya dari Kemenko Info ini mempunyai data para KPM PKH yang ternyata belum vaksin. Nah, ini kira-kira nanti tindak lanjutnya gimana? Apakah ada kaitannya dengan pencairan PKH tahap 4 ini? Apakah ada hubungannya atau ada pengaruhnya? Maka dari itu simak video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan beritahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, dua informasi penting ini harus saya sampaikan kepada seluruh keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, ini terkait tentang nasib pencairan PKH. Nah, untuk para keluarga penerima manfaat, ini mungkin banyak saat ini yang sedang menanti pencairan PKH tahap 4 ataupun mungkin pencairan bantuan BPNT untuk bulan Oktober, dan mungkin banyak juga yang menanti untuk bantuan ekstra 2 bulan. Ini jadi atau tidak ya? Ini Oktober hampir habis ya untuk bulannya karena sudah tanggal tua, sudah tanggal 30. Nah, kemudian terkait dengan vaksin. Nah, ini kemarin saya baru saja diundang rakor oleh camat ya di daerah dampingan saya. Nah, ini dari wilayah kami, ini ada data dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kemenko Info dari pusat, bahwasanya di situ masih ada beberapa keluarga penerima manfaat atau KPM ini yang belum vaksin. Nah, apakah ini berpengaruh terhadap lambatnya pencairan baik PKH tahap 4 maupun mungkin BPNT? Nah, nanti akan kita bahas. Ini data dari Kemenkom Info, ini nanti pengaruhnya seperti apa. Nah, Sobat YouTube, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai malam ini merupakan detik-detik terakhir yang kita tunggu, tapi alhamdulillah kalau saya di daerah dampingan saya ini sudah selesai ya, sudah clear. Terkait mengenai data para KPM, baik penerima PKH, penerima BPNT, penerima BPJS KIS PBI, maupun ini juga berpengaruh terhadap penerima bantuan PIP. Nah, ini ya. Jadi seluruh bantuan sosial ini mengacunya kan ada di data DTKS. Nah, saat ini merupakan malam terakhir bagi semua para pejuang sosial lah, pendamping PKH, kemudian TKSK sebagai pendamping BPNT, ada juga operator desa atau kelurahan. Nah, ini kami semua sedang berusaha keras untuk memperbaiki NIK
agar valid DTKS dengan data kependudukan dan catatan sipil. Nah, jadi Sobat YouTube, malam ini terakhir dikasih waktu hingga jam 23:59, artinya ya jam 12 malam. Ini terakhir bahwasanya data yang tidak valid yang ada di DTKS yang dimunculkan lewat 6NG Online. Nah, ini 6NG Online ini yang bisa mengakses adalah para pendamping PKH, kemudian TKSK, bisa juga di daerah-daerah yang lain, operator desa atau kelurahan. Nah, ini kami sedang berusaha keras bekerja sama untuk memperbaiki data para KPM. Nah, data di 6NG Online ini atau di DTKS ini yang tidak valid ini banyak yang menyebabkan KPM yang belum cair bantuannya, baik bantuan BPNT, bantuan PKH, kemudian bantuan PIP, ataupun mungkin masalah di kartu Indonesia Sehat. Jika dibuat untuk berobat, biasanya ini datanya ini bermasalah. Nah, ini biasanya masalahnya ada di data DTKS. Nah, malam ini adalah malam terakhir untuk kami perbaiki agar NIK-nya valid. Kami mencocokkannya dengan data kependudukan ya. Biasanya yang ada di SIAK, yang ada di desa atau kelurahan. Ini punya SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Nah, itu kami cocokkan NIK-nya. Jadi kalau valid ya nanti bantuannya itu akan berlanjut apabila masih layak. Tapi kalau tidak valid, mungkin ini dikarenakan tidak valid, mungkin ya belum aktivasi. Tapi kalau yang belum aktivasi, itu desa atau kelurahan itu masih bisa berusaha untuk membantu mengaktifasi NIK KPM tersebut atau warga tersebut lewat aplikasinya yang ada di desa atau kelurahan. Tapi jika NIK-nya ini ternyata bermasalah atau tidak punya KTP atau mungkin orangnya pindah, nah ini yang sulit ya. Karena biasanya dari situ ya sudah keluar dari DTKS, apalagi yang sudah meninggal itu harus diusulkan untuk dihapus. Ada juga yang mungkin ganda, nah ini salah satunya ini harus diusulkan untuk dihapus. Dan yang satunya divalidkan. Nah, kita berdoa semuanya ya, semua ini kita doakan agar semua data para KPM di 6NG atau di DTKS ini bisa valid semua. Dan nanti bantuan untuk kedepannya ini bisa semakin lancar. Nah, itu ya Sobat YouTube untuk informasinya. Jadi malam ini merupakan detik terakhir penentuan. Jika tidak valid di DTKS, nah ini besok ini akan dikeluarkan dari data DTKS. Artinya ya tidak akan lagi mendapatkan bantuan. Tapi jika orang tersebut masih layak, misal karena tidak punya KTP sampai saat ini, nah, nanti jika masih layak warga tersebut, nah dinas sosial di masing-masing kabupaten kota bisa mengusulkan kembali warga tersebut jika sudah punya data kependudukan, sudah punya iktp, KK, nah sudah diperbarui semuanya, nah bisa diusulkan kembali dalam usulan baru. Kalau usulan baru ya nanti prosesnya ya akan panjang lagi. Jadi seperti itu ya Sobat YouTube. Ini nanti ya berpengaruh terhadap pencairan PKH, BPNT ke depannya. Nah, kemudian info terbaru lagi terkait para KPM yang belum vaksin. Nah, kemarin ternyata Kemenkominfo dari pusat ini punya data KPM PKH yang belum vaksin. Dan itu nanti kita verifikasi, kita validasi lagi apakah benar, kita cek lagi. Karena vaksin itu kan ada yang dari reguler, dari Dinas Kesehatan, ada yang mungkin dari non-reguler. Biasanya dari partai politik, dari lembaga-lembaga yang mengadakan vaksin. Nah, itu kita masih mencocokkan apakah data dari Kemenkominfo ini sudah mencakup dari kegiatan vaksin non-reguler yang dilakukan selain Dinas Kesehatan. Nah, jika sudah vaksin, ya alhamdulillah. Tapi jika belum vaksin, nah ini yang nanti menjadi bermasalah karena memang kalau sesuai peraturan Presiden, ini ada sanksi jika ada warga yang tidak mau vaksin tapi sudah masuk sasaran, kecuali yang punya penyakit riwayat berat ya, yang memang tidak dibolehkan vaksin. Nah, kalau yang sehat tapi menolak vaksin, nah nanti dalam perpres tersebut sanksinya adalah bisa dihentikan
bantuannya. Ya, jadi bisa dihentikan bantuannya atau ditunda. Seperti itu ya Sobat YouTube. Jadi saya harapkan seluruh keluarga penerima manfaat yang masih sehat, yang tidak punya riwayat penyakit, yang masih memenuhi syarat untuk divaksin, silakan segera vaksin. Datangi ya petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, bisa tanya-tanya di sana mengenai jadwal vaksin. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.